Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran kelas 9, di mana materi kelas 9 ini topiknya, tema pembicaraan pembahasan untuk materi kelas 9 adalah tentang masa Orde Baru. Untuk itu, tampilan akan saya munculkan dalam slide yang berupa PowerPoint, sehingga harapannya PowerPoint ini akan menjadikan sebuah pencerahan di dalam pembelajaran masa PJJ. PowerPoint-nya adalah sebagai berikut. Bab 4, bagian D, ini adalah tentang masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini berlaku atau berjalan dari tahun 1966 sampai 1998. Kita akan tilik satu persatu bagaimanakah masa Orde Baru ini bergulir. Secara teori seperti berikut. Masa Orde Baru itu bisa diartikan, didefinisikan sebagai sebuah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Lahirnya Orde Baru ini dikeluarkan dan diawali dengan munculnya surat perintah 11 Maret tahun 1966 atau yang disingkat dengan Super Semar. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998, di mana dalam masa itu telah terjadi perubahan secara signifikan, terutama dalam pembangunan di Indonesia. Berikutnya, kita akan menilik bagaimanakah perkembangan politik di masa itu. Yang pertama, ada istilah Super Semar. Pasca penumpasan G30 SPKI tahun 1965, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian terhadap peristiwa itu. Hal ini membuat kondisi politik tidak stabil. Kondisi seperti ini mendorong para pemuda, mahasiswa melakukan demonstrasi yang menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap gerakan 30 September oleh PKI. Tidak itu juga, dalam perbaikan ekonomi, mahasiswa ini juga menuntut. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura. Isinya apa saja? Mereka menuntut 1, bubarkan PKI. Kedua, bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur gerakan 30 September. Yang ketiga, turunkan harga, terutama harga-harga yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ketika itu. Next. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat ini kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu. Surat itu dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret. Isinya memberikan mandat dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat, Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai awal mula tonggaknya lahirnya
Orde Baru. Dalam pemulihan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah, keesokan harinya Soeharto kemudian melarang dan membubarkan PKI beserta ormasnya. Terhitung 12 Maret 1966, Letnan Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret, Letnan Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam gerakan 30 September. Setelah itu, Letnan Jenderal Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif. Setelah keamanan, kemudian ke politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, sidang istimewa MPRS menetapkan bahwa Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkan Soeharto sebagai presiden penuh dan Indonesia memasuki masa Orde Baru. Lalu pemerintah Orde Baru atau Orba ini melakukan pelaksanaan penataan stabilitas politik. Dengan kata lain bahwa Orde Baru dimulai setelah keluarnya Super Semar dan kemudian ditetapkan, disahkan oleh MPRS bahwa Soeharto sebagai presiden. Apa yang dilakukan oleh Soeharto ketika itu untuk menata stabilitas politik? Yang pertama adalah memulihkan kembali hubungan dengan pihak luar, di mana ketika itu Indonesia sempat mengundurkan diri keluar dari keanggotaan PBB. Nah, kemudian gabung lagi dan kemudian menggunakan sistem bebas aktif. Bebas artinya kita bisa berhubungan atau menjalin kerjasama dengan negara lain yang ada di dunia ini, sedangkan aktif adalah kita terlibat aktif, selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan internasional oleh PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Ketika itu kita sempat terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ketika masa Soeharto, pemerintah mulai kembali lagi untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia. Dimulai kapan? 29 Mei sampai 1 Juni itu ada namanya Perjanjian Bangkok. Dikukuhkan, dikuatkan perjanjian yang kedua 11 Agustus 1966 antara Indonesia Malaysia menghasilkan Perjanjian Jakarta. Ditandatangani oleh siapa? Indonesia diwakili oleh Adam Malik, sedangkan Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, setelah kita melakukan aktivitas bebas aktif menjalin kerjasama Malaysia, yaitu kembali menjadi anggota PBB, seperti yang di awal tadi saya singgung. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Hal ini disambut baik oleh PBB, kemudian salah seorang dari perwakilan Indonesia, yaitu Bapak Adam Malik, menjadi Ketua Majelis Umum PBB pada sidang tahun 1974. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok, Thailand pada 8 Agustus